Nah, kalau sesama pelaku UMKM sudah saling support, bagaimana kolaborasi antara pelaku UMKM dengan pemerintah? Kalau menurut Pak Kuatli, haruskah berkolaborasi juga, harus bersinergi juga antara pelaku UMKM dengan pemerintah? Oh jelas. Jelas. Itu bahkan kalau bahasa saya tuh pemerintah daerah, pemerintah itu bertanggung jawab ya kepada para UMKM, pelaku UMKM untuk apakah menggali informasi dari mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk disupport, atau ada hal yang lain ya, yang bisa disupport oleh pemerintah. Nah ini hal ini penting sekali karena dengan begitu, dengan UMKM ini berkembang, dia akan membawa nama baik negara juga, bangsa ini gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kinerja ekspor. Ini kan baru 15,8% Indonesia ini ya. Dibanding dengan Thailand yang 26% dan Filipina 20%. Masih rendah. Nah untuk bisa mengembangkan ekspornya berarti kan ketika kita melihat para UMKM ini apakah dia dari produk-produk yang ada yang bisa diekspor ke luar negeri, maka pemerintah harus mensupport itu. Misalnya perizinan ekspor. Nah itu penting kan, supaya para UMKM ini semangat untuk memproduk hasil mereka yang nantinya akan dibawa oleh pemerintah keluar untuk diekspor. Nah itulah yang dimaksud bahwa kolaborasi dengan pemerintah jelas itu satu keniscayaan. Ya, keniscayaan. Kolaborasi pelaku UMKM dengan pemerintah adalah sebuah keniscayaan. Baik, kita singgung tentang tema UMKM Berdaya Jateng Sejahtera. Bagaimana untuk memberdayakan para pelaku UMKM di Jawa Tengah, Pak Kuatli? Ya, paling tidak diantaranya ya Mas, banyak yang bisa dilakukan. Produk-produk para pelaku UMKM dipasarkan dan dibeli oleh elemen bangsa yang ada di Jawa Tengah, warga di Jawa Tengah. Nah dengan ada supply ke teman-teman yang ada, ini bahkan kita di provinsi itu ada teman-teman ASN itu membeli hasil-hasil produk-produk dari para UMKM. Oke. Contohnya misalnya mengenakan batik UMKM, begitu ya Pak? Dan setiap ada kegiatan seperti di pelataran DPRD pernah terakhir dibuat lapak-lapak dagangan dari para UMKM yang diundang. Di lapak halaman DPRD agar tamu-tamu siapapun yang datang ya, apakah para karyawan atau siapapun membeli produk UMKM itu. Itu salah satu yang dilakukan pemerintah untuk membuat UMKM berdaya. Kalau dari Surakarta Pak Muhadi, apa yang dilakukan? Terima kasih. Kalau di awal saya sudah sampaikan salah satu fasilitas pemerintah untuk UMKM Surakarta ini tadi saya sampaikan ada kampusnya untuk UMKM yang pertama itu. Yang kedua? Yang kedua tentunya promosi terhadap produk-produk UMKM ini pun juga wajib disupport oleh pemerintah. Wajib. Karena kalau menurut saya dengan memberdayakan UMKM itu sebenarnya tidak membantu UMKM itu sendiri, tetapi membantu pemerintah itu sendiri. Karena dengan UMKM-nya berdaya, maka nanti tingkat pengangguran di pemerintahan, wilayah pemerintahan itu akan terselesaikan yang pertama itu. Kemudian meningkatkan PAD pemerintah itu, contoh sederhana seperti ini. Pelaku kuliner saja. Kalau pelaku kuliner itu naik tingkatnya, besar omsetnya, pajak daerah untuk makan minum itu kan 10%. Nah, ini juga nanti kembalinya untuk pemerintah. Sehingga ya tadi seperti Pak Kuatli sampaikan, sebuah keniscayaan untuk membantu pelaku UMKM ini yang dilakukan oleh pemerintah, sebuah keniscayaan untuk kolaborasi antara pemerintah dan UKM. Karena saat UKM-nya berdaya, maju, maka pemerintahan itu juga akan maju. Baik, terima kasih Pak Muhadi, terima kasih Pak Kuatli.
Jadi Silakan gini, menambahkan. Jadi rangkaiannya itu dengan UMKM berdaya, ya, apa yang menjadi kendala di kita di pemerintah ini khususnya Jawa Tengah, Ya. misalnya terkait dengan kemiskinan sampai Oke. dengan 11% lebih. Ya. Nah untuk mengurangi itu diantara ketika UMKM berdaya Maka kemiskinan berkurang. bisa kemiskinan Menekan bisa angka berkurang kemiskinan. karena ada penerimaan tenaga kerja di situ. Oke, betul. Pengangguran berkurang, dengan pengangguran berkurang berarti kemiskinan pun akan berkurang. Nah, sehingga di sini nanti secara gambaran untuk katakanlah biasa kita kan ada laporan pertanggungjawaban ya, pemerintah daerah itu ya, laporan keterangan pertanggungjawaban. Nah, dampaknya nanti ketika laporan dari BPK, nah, kemiskinan berkurang, ya itu tadi seperti Pak Muhadi bilang, dampaknya positif untuk pemerintah daerah juga gitu. Dengan mereka melakukan kebaikan karena kembalinya kebaikan itu juga untuk pemerintah daerah.